Hadirin jamaah kajian Ba'da Zuhur Masjid Nurut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berkumpul di tempat yang mulia ini melanjutkan kajian kajian fikih ya. Serial tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 4 mazhab. Ya. Hari ini kita masuk pembahasan tentang i'tidal. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang rukun-rukun salat, ya diantaranya niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ya, ruku, dan kali ini kita masuk ke rukun berikutnya yaitu i'tidal. Jemaah rahimakumullah, i'tidal artinya bangkit daripada posisi ruku, ya, secara hukum. Ya, kita bicara hukumnya dulu ya. Dalam pandangan jumhurul ulama atau mayoritas ulama, i'tidal itu adalah bagian daripada rukun salat. Ya. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang kalau ditinggalkan baik lupa atau karena sengaja maka salatnya batal. Dia wajib diulangi. Ya. Karena berdasarkan hadis yang sering kita ulang-ulang tentang rukun salat, yaitu hadis orang Arab Baduy yang salat di hadapan Rasulullah, kemudian 3 kali dia salat tidak ada yang benar, disuruh ngulang terus ya. Setelah 3 kali maka Nabi mengajarkan dia cara salat yang benar, cara salat yang minimal sah, di mana Nabi hanya mengajarkan yang rukun-rukunnya saja. Nah, dalam hadis itu Nabi mengatakan tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah ruku Nabi menyuruh, kemudian bangkitlah kamu sampai kamu jejeg, adeg, berdiri ya. Nah, ini disebut dengan i'tidal. Maka i'tidal ini karena diperintahkan dalam hadis ini berarti hukumnya rukun. Karena yang tidak disebut dalam hadis ini berarti bukan rukun. Hukumnya sunnah. Ya, seperti misalnya bacaan i'tidalnya. Bacaan i'tidalnya tidak ada dalam hadis ini. Nabi tidak menyuruh orang Arab Baduy ini untuk membaca bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamdu dan seterusnya itu. Yang menjadi rukunnya itu apanya? Gerakannya atau bacaannya? Maka jawabannya yang jadi rukun adalah posisinya, gerakannya. Bangkitnya itu menjadi rukun. Adapun bacaannya itu hukumnya sunnah. Ya, jadi, nah kemudian begini, jemaah rahimakumullah, i'tidal ini walaupun dia rukun dalam sholat, tetapi para ulama kemudian mengatakan dia rukun yang sifatnya itu rukun pendek, Pak. Ya, dia tidak boleh dipanjang-panjangkan. Kenapa? Karena i'tidal ini dia hanya sebatas transisi ya, antara ruku ke sujud. Dia bukan rukun maksudun lidzatihi. Bukan rukun yang dimaksudkan karena dianya sendiri, tapi hanya sebatas pembatas antara ruku dengan sujud. Supaya tidak dikatakan orang ruku itu hanya proses bangkit ke sujud, maka harus ada bangkit dulu untuk memisahkan antara ruku dengan sujud. Maka i'tidal itu dia rukun walaupun hanya rukun yang sifatnya rukun pendek, Pak. Maka tidak boleh kita memanjang-panjangkan i'tidal, Pak. Misalnya kita pengen sholatnya lagi khusyuk-khusyuknya, lagi semangat-semangatnya gitu, Pak ya. Pengen lama sholatnya. Nah, lamanya itu jangan pas i'tidalnya. Pas berdiri boleh, Pak. Kita baca 1 juz gitu setelah Al-Fatihah boleh gitu, ya. Pas ruku boleh nggak lama? Boleh, ruku itu dilama-lamakan boleh, Pak. Bahkan Nabi kemudian dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi sholat tahajud, Nabi tahajudnya itu sangat lama. 1 rakaatnya itu baca 3 surat. 3 suratnya bukan kayak kita Qul hu falaq bin nas, bukan. 3 suratnya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam 1 rakaat itu ya. Dan rukunya Nabi itu sama panjang dengan berdirinya gitu. Sujudnya pun sama. Jadi makanya tahajud Nabi itu sangat panjang sehingga sahabat ya tidak pernah ada yang ikut di belakang Nabi untuk tahajud. Kalaupun ada, besoknya kapok, nggak mau lagi, Pak. Kenapa? Karena nggak bisa nandingin, nggak bisa ikut Nabi itu kepanjangan gitu, Pak ya. Nah, tapi ketika Nabi jadi imam, Nabi kemudian melihat kondisi makmum, tidak kemudian dipanjangkan ya. Jadi itu makanya i'tidal itu bukan rukun yang panjang. Termasuk duduk di antara 2 sujud, Pak. Jadi nanti ada duduk di antara 2 sujud. Nah, itu juga termasuk rukun yang hanya berfungsi untuk memisahkan 2 sujud. Makanya duduk di antara 2 sujud juga tidak boleh lama-lama. Kalau mau lama sujud boleh. Bahkan Nabi menyuruh, Pak, kalau kita sujud fa'aksiru fihi du'a. Kenapa? Karena sujud itu adalah tempat di mana paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat adalah ketika sujud. Maka fa'aksiru fihi du'a, kata Allah, perbanyaklah doa dalam sujud, dengan catatan kalau salatnya sendirian. Ya.
Kalau jadi imam jangan lama-lama Pak. Mentang-mentang imam lagi cicilannya lagi banyak gitu Pak ya. Doanya khusyuk, lagi sujud lama banget gitu Pak ya. Makmum curiga di belakang ini imam ngantuk apa gimana, jangan-jangan ketiduran. Nah kalau jadi imam jangan Pak. Ini disunnahkan memperbanyak doa dalam sujud adalah ketika kalau kita sholatnya sendirian, sholat tahajud, sholat duha boleh gitu ya. Nah tapi dalam dua rukun ini, i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu tidak boleh dilama-lamakan. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau ada orang yang sengaja melama-lamakan padahal dia tahu hukumnya, maka sholatnya bisa batal gitu. Dalam i'tidal ini Pak gitu ya. Nah jadi sekali lagi, walaupun dalam jumhur ulama mengatakan i'tidal itu adalah rukun dalam sholat, tapi dia rukun yang sifatnya hanya sebatas untuk memisahkan antara ruku dengan sujud. Oke. Nah tetapi ternyata nanti dalam mazhab Hanafi ini yang beda, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, i'tidal itu hukumnya bukan rukun, dia hanya sunnah saja. Nah terus gimana? Jadi dalam mazhab Hanafi Pak, andaikan orang dari ruku langsung sujud, tidak bangkit lagi, sah nggak sholatnya Pak? Sah. Dalam mazhab Hanafi gitu. Jadi kalau kita nemu Pak ada bocil-bocil pas taraweh itu Pak, itu biasanya kan cepat banget tuh Pak ya, 20 rakaat gitu ya, berapa menit, 7 menit itu ya. Habis ruku nggak kayak itu, tidak langsung dia sujud gitu ya. Itu husnuzonnya mungkin mazhabnya Hanafi mungkin Pak gitu ya. Cuma kan nggak masuk akal juga karena di Indonesia siapa yang bermazhab Hanafi? Nggak ada ustadz yang hafal mazhab Hanafi gitu Pak ya. Mazhab Hanafi itu adanya di mana? Di sana Pak, Bangladesh, Pakistan ya, Afghanistan, di mana lagi mazhab Hanafi itu? Turki ya, termasuk Eropa. Eropa itu banyak mazhab Hanafi Pak. Kenapa? Karena yang menyebarkan Islam di Eropa itu orang-orang India, orang-orang Pakistan, Bangladesh itu mereka membawa mazhab Hanafi ke sana. Ya termasuk di Cina, ya karena jamaah tabligh itu kan berasal dari sana Pak. Ya, sehingga Islam di sana orangnya mazhab Hanafi. Ya. Nah di kita kebetulan dulu qadarullah gitu ya, takdir Allah membuat Islam menyebar di Indonesia atas siapa? Siapa yang banyak membawa Islam ke Indonesia itu orang-orang yang mazhabnya Syafi'i dari Yaman, sehingga di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi kita jadi Syafi'i ini takdir Allah Pak gitu ya. Bukan karena kita milih mazhab Syafi'i, tapi karena takdirnya orang Indonesia dulu dibawa Islam ke sini oleh orang-orang Yaman yang bermazhab Syafi'i gitu. Nah, jadi ini kira-kira pemetaan mazhabnya. Jadi dalam pandangan jumhur rukun tidak boleh ditinggalkan itu i'tidal ya. Dalam Hanafi hukumnya sunnah. Bahkan i'tidal ini wajib tumakninah. Artinya tumakninah itu apa Pak? Berdiam sejenak, seukuran membaca satu kali tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Ya, seukuran membaca sekali tasbih durasinya gitu ya, baru kemudian boleh sujud ya. Oke. Nah, kenapa mazhab Hanafi mengatakan sunnah? Karena mazhab Hanafi itu dalilnya Al-Qur'an, Pak. Dalilnya Quran, Pak. Enggak main-main ya. Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Ada enggak i'tidal lah situ, Pak? Habis ruku langsung sujud. Oh, mazhab Hanafi mengatakan, oh berarti i'tidal itu tidak rukun. Karena berdiri nanti ada ayatnya. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri ada ayatnya. Baca Al-Fatihah ada. Wa qra'u ma tayassara minal Quran. Ada ayatnya baca Al-Fatihah. Tapi i'tidal enggak ada ayatnya gitu. Nah, sehingga mazhab Hanafi mengatakan, oh berarti i'tidal bukan rukun, dia hanya sunnah saja. Nah, tetapi mazhab kebanyakan mengatakan enggak, ayat ini tidak sedang membicarakan tata cara sholat. Kenapa yang disebut cuma ruku dan sujud? Karena ruku dan sujud itu menjadi ikon gerakan inti dalam sholat. Karena ruku itu kita menundukkan ya badan kita, sujud juga menundukkan badan kita, menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ruku dan sujud ini seringkali menjadi nama untuk ibadah sholat gitu. Karena dia menjadi kayak haji itu Arafah gitu Pak ya. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Bukan berarti yang wajib hanya Arafah gitu. Tapi Arafah ini menjadi ibadah inti dalam haji. Nah, dalam sholat, ruku dan sujud. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam i'tidal ini disunahkan ketika bangkit dari ruku disunahkan untuk mengangkat tangan. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza fataha salat rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Nabi itu mengangkat tangan, kedua tangannya setinggi kedua bahunya.
Ketika takbir untuk ruku, kemudian ketika bangkit daripada ruku. Maka ketika bangkit dari ruku disunahkan mengangkat tangan. Segimana mengangkat tangannya sudah kita bahas di bab ruku kemarin ya. Bisa setinggi pundak, bisa nanti dalam riwayat Wa'il bin Hujr itu disebutkan setinggi telinga. Jadi ada yang setinggi telinga, ada yang setinggi pundak ya. Jangan digabung setengah-setengah Pak, yang kanan setinggi telinga, yang kiri setinggi pundak. Itu gabungnya nggak benar Pak. Ya, kalau mau kadang-kadang setinggi pundak, kadang-kadang setinggi telinga boleh. Gitu. Nah, jadi nanti dalam sholat Pak, ada 4 tempat di dalam sholat yang disunahkan mengangkat tangan. Selain i'tidal, apa saja Pak? Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, takbir daripada berdiri ke ruku. Yang ketiga, dari ruku ke i'tidal. Yang keempat, kapan Pak? Satu lagi. Disunahkan angkat tangan setelah ya tasyahud awal, bangkit ke rakaat ketiga, maka disunahkan mengangkat tangan. Selain itu tidak ada mengangkat tangan. Tidak ada sunnah mengangkat tangan, cuma di 4 tempat saja itu ya. Takbiratul ihram, takbir ke ruku, takbir ke i'tidal, bukan takbir kalau i'tidal ya, tasmi, sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah tasyahud awal. Selain itu tidak ada mengangkat tangan gitu. Misalnya dari i'tidal ke sujud nggak ada, sujud ke duduk nggak ada, duduk ke sujud nggak ada ya. Tidak ada selain daripada 4 tempat tadi. Ini tolong diingat-ingat Pak, karena akhir ada kuis Pak, ada kuis fikih kan biasanya antum yang nanya ke saya, nanti di akhir saya yang nanya antum ya. Ada hadiahnya Pak. Nah, ini hadiahnya nanti buat 3 orang yang beruntung Pak, yang benar. Jadi tolong diingat-ingat materinya Pak. Kemudian i'tidal ini juga wajib tumaninah. Nah, jadi harus berhenti sejenak seukuran membaca 1 kali tasbih. Nah, nanti dalam kitab fikih pada disebutkan tumaninah itu hanya dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kenapa dalam berdiri tidak disebutkan tumaninah dalam kitab fikih? Kira-kira kenapa Pak? Karena sudah pasti tumaninah. Kenapa? Karena berdiri itu kita wajib baca Al-Fatihah minimal kan gitu. Al-Fatihah kan sudah lebih dari 1 kali tasbih. Jadi tidak perlu lagi disebutkan tumaninah. Ya, karena wajib bacaannya Al-Fatihah. Sedangkan dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaannya sunnah. Artinya kalaupun nggak baca kan sah, makanya minimal diam sebentar seukuran membaca 1 kali tasbih. Maka disebut rukun tumakninah dalam bacaan-bacaan yang sifatnya sunnah. Sedangkan dalam berdiri, dalam tasyahud akhir misalnya, dalam tasyahud akhir tidak disebutkan tumakninah. Kenapa? Karena sudah pasti tumakninah. Karena dalam tasyahud akhir itu kita wajib baca apa? Bacaan tasyahudnya, sholawat kepada nabinya, minimal itu wajib dibaca gitu ya, sehingga tidak perlu disebutkan tumakninah lagi. Kemudian nah sekarang masalah bacaan tasmi dan tahmid Pak. Ketika berjamaah nih ya, kan imam baca sami Allahu liman hamidah, itu namanya tasmi. Rabbana walakal ham namanya tahmid ya. Nah di sini apa hukumnya gitu ya? Dalam pandangan jumhurul ulama, hukum membaca tasmi dan tahmid itu sunnah, tidak wajib. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal. Artinya kalaupun diam itu tetap sah salatnya gitu Pak ya. Tetapi kehilangan pahala, kehilangan kesunahan. Tetapi hukumnya tidak wajib. Tapi dalam pandangan mazhab Hambali hukumnya wajib. Jadi orang itu wajib baca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal ham. Kalau tidak dibaca maka dengan sengaja hukumnya batal. Salatnya bisa batal. Tapi kalau lupa nggak masalah. Itu wajib dalam mazhab Hambali ya. Tapi dengan sengaja dia tidak baca bisa membatalkan salat. Tapi dalam pandangan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, baca 2 zikir tadi itu tidak wajib, sunnah saja. Nah sekarang masuk ke wilayah khilafiyah yang lain, yaitu masalah antara imam dengan makmum, siapa yang baca tasmi, siapa yang baca tahmid ya. Oke, ini sering jadi perdebatan nih Pak. Dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Makmum juga sama, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Apa dalilnya? Dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku tsumma yaqulu wa huwa qa'im Rabbana walakal ham. Nabi itu baca 2 zikir dalam 2 tempat yang berbeda. Ketika bangkit Nabi baca sami Allahu liman hamidah. Dari proses ruku ke berdiri Nabi baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri Nabi baca Rabbana walakal ham. Jadi dalam 2 tempat yang berbeda Nabi baca dua-duanya. Dan kita disuruh oleh Rasul apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Sedangkan Nabi sholatnya begitu. Ketika bangkit baca sami Allahu liman hamidah, ketika berdiri baca Rabbana walakal hamd. Maka kita pun sama, termasuk makmum juga sama-sama baca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit, ketika sudah berdiri baca Rabbana walakal hamd. Itu mazhab Syafi'i. Nah, ada yang kedua, mazhab Maliki dan Hanafi. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi dipecah. Imam hanya baca tasmi saja, makmum hanya baca tahmid saja. Jadi yang baca sami Allahu liman hamidah siapa? Imam. Makmum nggak perlu baca. Yang baca Rabbana walakal hamdu siapa? Makmum. Imam nggak perlu baca. Nah, ini hadisnya apa? Hadisnya Bukhari Muslim juga hadisnya apa? Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kata Rasulullah, kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd, maka kalian makmum bacalah Rabbana walakal hamd. Oh, berarti Nabi pecah tuh bagi dua. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana walakal hamd. Jadi masing-masing punya bacaan sendiri gitu. Itu dalam pandangan Maliki dan Hanafi. Satu lagi mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan tasmi wajib bagi imam dan tahmid wajib bagi keduanya. Jadi imam baca dua, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, makmum baca Rabbana walakal hamdu saja. Tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu di sini pakai mazhab yang mana selama ini, Pak? Syafi'i, Hambali, Maliki atau Maliki dan Hanafi? Kira-kira yang mana nih, Pak? Wes pokoknya saya ikut guru ngaji saya gitu. Nggak tahu mazhabnya apa. Ya memang begitulah, kalau kita orang awam sebenarnya tidak perlu bermazhab, Pak, ya. La mazhab lil ami. Orang awam itu tidak perlu bermazhab. Kenapa? Nggak tahu juga, Pak, ini mazhab yang mana gitu ya. Nah, kewajiban kita hanya ya ikut guru ngaji kita siapa gitu ya. Innama mazhabul ami mazhabu muftihi. Mazhab orang awam itu adalah mazhab gurunya siapa. Kalau dulu guru pas waktu kecil kita belajar sholatnya ke Ustadz siapa namanya misalnya Ustadz Ahmad gitu ya, berarti mazhabnya mazhab Ahmadi, Pak, gitu ya. Bukan Ahmadiyah, bukan, mazhab Ahmadi. Artinya mazhabnya mazhab guru kita namanya Pak Ahmad gitu. Karena kita dulu ngajinya ke beliau. Jadi orang awam itu mazhabnya gurunya gitu. Nah, jadi kalau kebanyakan katanya mazhabnya Syafi'i gitu, Indonesia kan mazhabnya Syafi'i katanya. Harusnya yang pertama tadi, berarti makmum dan imam sama-sama baca sami Allahu liman hamidah. Nah, tapi kalau kita di Saudi misalnya, Saudi itu mazhabnya apa, Pak? Hambali ya. Makanya di Saudi itu kan ada mubalik namanya, Pak. Mubalik itu orang yang mengulang takbirnya imam supaya makmum kedengeran ya. Jadi Syekh Sudes itu misalnya baca sami Allahu liman hamidah mubaliknya baca Rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena mazhabnya Hambali. Kalau misalnya Saudi mazhabnya Syafi'i, mubaliknya enggak baca Rabbana walakal hamd, Pak. Bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Cuma qadarullah takdirnya di sana mazhabnya Hambali gitu. Untung Pak Saudi masih pegang mazhab Hambali, Pak. Karena kalau enggak di Saudi di mana lagi ada mazhab Hambali, Pak? Ya, selain di Saudi enggak ada. Ya mungkin di wilayah Teluk gitu, Pak ya. Nah, Syafi'i banyak, Syafi'i Asia Tenggara itu Syafi'i ya. Termasuk di Mesir ada sebagian Syafi'i. Hanafi banyak. Maliki Afrika Utara Maliki semua tuh, ya. Nah, Hambali cuma Saudi, Pak. Untungnya Saudi masih pegang mazhab Hambali gitu, Pak ya. Melestarikan mazhab Hambali gitu. Nah, gitu, Pak. Nah, adapun jawaban mazhab Syafi'i terhadap hadis tadi, kan Nabi mengatakan kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, maka makmum baca Rabbana walakal hamd. Sama-sama sahih hadisnya. Bagaimana mazhab Syafi'i menjawab hadis ini? Seolah-olah Nabi kan membelah dua tuh. Imam baca tasmi, makmum baca tahmid. Nah, jawaban Imam Syafi'i begini. Hadis tadi itu gini, kalau makmum hanya baca tahmid saja, maka akan berakibat ada momen dalam sholat yang kosong dari zikir. Kalau Nabi kan ketika bangkit baca sami Allahu liman hamidah, ketika berdiri baca Rabbana walakal hamd. Nah, sekarang makmum kalau hanya baca Rabbana walakal hamd, itu ada tempat dalam sholat yang kosong dari zikir. Pertanyaan Bapak-bapak yang di sini kalau pakai mazhab Hambali gitu ya, baca Rabbana walakal hamdnya itu kapan? Pas bangkit atau kalau sudah berdiri? Biasanya, Pak. Hah? Kalau pas bangkit berarti berdiri baca apa? Udah habis bacaannya kan? Sudah Rabbana walakal hamd, ngapain lagi? Kalau pas berdiri berarti pas bangkit nggak baca apa-apa. Nah, itu yang kemudian tidak pas. Kenapa? Karena dalam sholat itu tidak boleh ada momen yang kosong daripada zikir. Jadi pas bangkit ada zikirnya, pas berdiri juga ada
zikirnya. Pas bangkit baca sami Allahu liman hamidah, pas berdiri baca Rabbana walakal hamd. Kalau cuma baca Rabbana walakal hamd berarti ada salah satu yang kosong. Ima ketika bangkit atau ketika berdiri. Nah ini kurang pas nih. Kenapa? Karena dalam sholat itu harusnya ada bacaannya semuanya. Sehingga kita nggak bengong dalam sholat itu Pak. Makanya kalau gini Pak, nanti dalam berjamaah misalnya, kita jadi makmum, misalnya sholat zuhur gitu ya, rakaat pertama, rakaat kedua, misalnya rakaat pertama, imam sudah kita sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah selesai baca surat, sudah selesai, tapi imamnya nggak ruku-ruku, panjang bacaan imamnya. Nah kita jangan bengong Pak, kita teruskan bacaan surat kita. Misalnya tadi sudah baca surat Al-Ikhlas misalnya, imam belum ruku, lanjut Pak kita baca apa? Surat Al-Falaq. Ternyata belum ruku juga, lanjut baca surat An-Nas. Belum ruku juga Pak. Nah, mau nggak mau Pak, udah mentok Pak, kemana lagi? Al-Baqarah gitu ya. Makanya jangan ngambil surat yang mentok-mentok Pak gitu ya. Karena nanti kalau ternyata imamnya lama, kita bisa spare suratnya masih banyak gitu Pak ya. Nah jadi tidak boleh ada, bukan tidak boleh, disunnahkan dalam sholat tidak ada ruang kosong yang kita itu diam gitu Pak. Ada bacaannya. Dalam berdiri kita baca Quran, dalam sujud ruku, ruku intidal kita baca zikir ya. Dalam sujud kita bisa baca doa dan seterusnya. Gitu Pak. Oke, sehingga kalau tadi cuma baca Rabbana walakal hamd, ada tempat yang kosong dari zikir. Yang kedua, ada pun hadis tadi itu di mana Nabi hanya menyuruh makmum untuk baca Rabbana walakal hamd, bukan berarti enggak disunahkan baca Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena yang Sami Allahu liman hamidah itu sudah kedengaran dari imam. Karena imam bacanya jahar. Sami Allahu liman hamidahnya Pak. Nah, ada pun Rabbana walakal hamd kan imam bacanya sir. Rasulullah kan sebagai imam bacanya sir pelan. Takutnya makmum enggak tahu bacaan Nabi itu setelah Sami Allahu liman hamidah itu apa? Sehingga Nabi ajarkan, kalian baca Rabbana walakal hamd. Bukan berarti enggak perlu baca Sami Allahu liman hamidah, karena sudah diajarkan oleh Nabi dengan cara mempraktekkan langsung, dengan cara menjaharkan Sami Allahu liman hamidah. Makmum pasti dengar gitu ya. Sedangkan Rabbana walakal hamd, Nabi bacanya sir pelan. Takutnya makmum enggak tahu apa bacaan Nabi, sehingga Nabi ajarkan, faqulu Rabbana walakal hamd. Itu Pak cara memahami hadis oleh mazhab Syafi'i. Jadi sekarang mau pakai mazhab apa Pak kira-kira ya? Mau Syafi'i apa Hambali nih Pak ya? Nah, fleksibel ya. Mazhab gado-gado ya. Baik. Jadi itu pemetaan mazhabnya. Jadi gini Pak, dengan kita mempelajari banyak mazhab ini supaya kita bisa lebih lebih luas pemahaman kita, bisa lebih kemudian memaklumi kalau ada orang yang beda dengan kita. Tidak sedikit-sedikit orang beda dengan kita kemudian kita anggap ini salah, ini kemudian apalagi dituduh aliran sesat gitu ya. Enggak. Kalau ternyata ada mazhab yang lain gitu ya, kita bisa memaklumi itu. Baik. Sudah 12.54 nih Pak ya. Baik, kalau begitu mungkin sebelum ditutup sebagai janji saya tadi ya, saya akan lempar 3 pertanyaan buat yang bisa nanti boleh dapat buku ini. Boleh ya. Gitu. Pertanyaan pertama. Disunahkan dalam sholat ya 4 tempat mengangkat tangan. Nah, apa saja? Ya, baru tadi kita bahas. Ada 4 tempat dalam sholat disunahkan mengangkat tangan. Kapan aja itu 4 kali itu, 4 tempat itu. Mengangkat tangan ya. Nah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama pada saat takbiratul ikram. Betul. Yang kedua pada saat berdiri ke ruku. Betul. Yang ketiga dari ke itidal. Ya. Yang keempat tasyahud awal setelah atau rukut yang ketiga ya. Bangkit kalau rakaat ketiga. Bangkit. Betul. Fadhol Pak. Syukran. Ya. Silakan diambil Pak. 2 pertanyaan lagi San. 2 pertanyaan lagi ya. Boleh. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, i'tidal ya, yang mengatakan bahwa i'tidal itu bukan rukun tapi sunnah dalam sholat, itu mazhab apa ya? Nah, yang bilang i'tidal bukan rukun tapi sunnah itu mazhab apa? Ada yang masih ingat? Mazhab apa yang bilang i'tidal bukan rukun? Ada yang ingat? Kan ada 4 mazhab tuh, ada di belakang tuh, ada yang ingat? Mazhab Hanafi, betul. Satu lagi Zab. Iya, satu lagi ya. Dalam pandangan jumhur ulama, i'tidal itu rukun dalam sholat. Yang jadi rukunnya itu
gerakan i'tidalnya atau bacaan i'tidalnya? Siapa? Angkat tangan dulu. Di belakang tuh ada yang pertama di paling belakang tuh. Yang mana sih? Paling belakang itu tadi. Oh, yang paling belakang. Iya. Boleh. Gerakannya Pak. Gerakannya, betul. Fadhal. Alhamdulillah udah 3 Ustaz. Kalau gitu yang sekarang yang mau bertanya, silakan. Ya, Sesi silakan bertanya. mau bertanya, Fadhal. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya beberapa kali menjadi makmum ketika setelah rukuk itu sujudnya cepet banget Ustaz. Jadi sami Allahu liman hamidah langsung Allahu Akbar. Jadi ada selanya, padahal kalau sholat itu kan dicari tumak ninahnya gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, terus kemudian dibaca sampai merasakan betul gitu hatinya. Apakah ada dasarnya Ustadz itu yang beberapa imam yang setelah setelah ruku itu prosesnya sangat cepat sekali itu. Makasih. Satu-satunya alasan dia bermazhab Hanafi. Gitu. Mungkin saja bermazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi kan tidak wajib. Sunnah dia. Bukan tumak ninah ya. Tumak ninah bukan rukun dalam sholat tapi sunnah. Nah jadi kalau yang taraweh yang 20 rakaat 7 menit itu ya husnuzonnya mungkin mazhabnya Hanafi gitu, husnuzonnya. Cuma tanya aja Pak, mazhabnya apa? Kalau di Syafi'i berarti batal itu salatnya. Kenapa? Karena Syafi'i wajib tumak ninah. Jumhur ulama mengatakan tumak ninah itu wajib. Kenapa? Karena ada hadis aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu fi sholatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Saya itu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya tidak tumak ninah gitu ya. Nah itu pandangan jumhur ulama. Nah dalam pandangan Hanafi itu memang tumak ninah tidak wajib gitu. Nah boleh jadi mungkin husnuzonnya mazhabnya Hanafi, boleh jadi Pak husnuzonnya. Tapi kalau di Indonesia kemungkinan bermazhab Hanafinya sangat kecil Pak. Kalau Hambali masih banyak. Kenapa? Karena yang bermazhab Hambali itu kan ustadz-ustadz kita yang lulusan Saudi, yaitu pulang ke Indonesia kan bawa mazhab itu. Ya, banyak orang Indonesia yang mazhabnya Hambali karena belajar ke ustadz yang lulusan Saudi. Ya, tapi kalau yang mazhab Hanafi kayaknya nggak ada ya. Di Indonesia kayaknya jarang gitu ya. Orang belajar ke India, belajar ke Pakistan kayaknya jarang ya. Biasanya kalau orang Indonesia belajar agama itu kalau ke Timur Tengah, kalau nggak ke Mesir ya ke Saudi gitu ya. Kalau ke Mesir jadi mazhabnya Syafi'i atau Hanafi tapi jarang Hanafi Maliki kebanyakan di Mesir. Jadi itu Pak, kalau Syafi'i jelas itu batal, nggak boleh gitu. Karena tumak itu hukumnya rukun dalam sholat. Gitu Pak, baik. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan setelah kita ruku itu kan kita i'tidal. Nah setelah i'tidal itu kan kita ada yang setelah i'tidal itu langsung balik lagi posisinya sedekap lagi. Oh iya, iya. Terus ada lagi yang enggak gitu. Betul. Nah itu yang paling utama itu yang mana ya Ustaz ya? Ya. Terima kasih. Jazakumullah. Posisi tangan ketika i'tidal apakah bersedekap atau lurus? Mazhab kebanyakan ulama atau mayoritas 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan disunahkan lurus tangannya. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Kenapa? Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Rifa'ah bin Rafi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'ta rasaka fa aqim sulbaka hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha. Kalau kamu i'tidal bangun daripada ruku, maka luruskanlah punggungmu sampai semua ruas tulang-tulang kembali ke persendiannya semula. Artinya lurus semua. Nah ini hadis tentang i'tidal. Jadi Nabi mengatakan kalau i'tidal maka luruskan semua badan kita, tulang kita luruskan semua, termasuk tangan. Yang tadinya kalau berdiri sedekap, maka luruskan ketika i'tidal. Nah, maka hadis ini dipakai sebagai landasan kalau i'tidal tangannya lurus. Tapi ada nggak yang bersedekap? Ada. Di luar 4 mazhab ada namanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini ulama asal Saudi ya. Beliau berfatwa memang ketika i'tidal itu bersedekap, sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi ini kalau ada yang bersedekap berarti mengikuti ulama namanya Syekh bin Baz dari Saudi. Ya. Nah, cuma ulama Saudi sendiri itu tidak sepakat. Ya. Syekh Albani ya sama-sama satu aliran gitu ya di Saudi itu mengatakan tetap lurus gitu. Bahkan beliau mengatakan yang begini itu bid'ah itu.
Kalau versinya Syekh Albani ya, kalau yang bersedekap itu hukumnya bid'ah kata beliau. Nah, padahal yang mengatakan begini siapa? Orang ulama salafi sendiri yaitu Syekh bin Baz itu ya. Nah, tapi kalau 4 mazhab sepakat lurus, sami Allahu liman hamidah lurus itu. Itu Pak ya. Baik, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Satu lagi boleh. Kayak kadar lamanya i'tidal Ustaz. Kalau misalkan dilanjutkan dengan kita baca kunut, baik itu kunut biasa atau kunut nazilah itu kan, Oh ya. itu berapa kadar lamanya? Baik. Jadi kunut itu lain lagi Pak. Ini kita bicara i'tidal untuk berdiri hanya untuk i'tidalnya saja. Nah kalau i'tidal durasinya hanya sepanjang bacaan yang disunahkan. Ya bacaan yang disunahkan itu paling panjang ada Pak. Yang kalau paling panjang ini saya kira hampir di kita nggak ada yang baca ini Pak. Karena memang panjang ya. Nah ini riwayat Imam Muslim. Ini bacaan i'tidal yang paling panjang dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan i'tidal yang paling panjang dalam riwayat Imam Muslim. Ada nggak yang baca ini? Saya yakin nggak ada ya. Nah kita paling banyak baca yang mana? Yang ini, yang riwayat Bukhari Muslim, yang lebih sahih lagi hadisnya gitu ya. Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham atau walakal ham. Jadi bisa Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham. Ada lagi nanti yang agak panjang lagi, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa dibaca mil as-samawati pakai fathah atau bisa dibaca mil us-samawati pakai dhammah. Jadi dua-duanya boleh, mau fathah boleh, dhammah boleh ya. Jadi sepanjang itu saja, sepanjang bacaan yang disunahkan. Boleh nggak diulang-ulang? Enggak, ini sekali saja dibaca. Beda dengan misalnya ruku Pak. Ruku kan bacaannya misalnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu boleh diulang-ulang bahkan 1000 kali pun kalau mau silakan diulang dalam ruku ya. Tapi kalau ini tidak cukup sekali saja. Termasuk dalam duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni cukup baca sekali saja. Karena tidak disunahkan dipanjang-panjang. Adapun kunut itu lain lagi. Dalam kunut tidak ada batasan Pak. Kita boleh kunut dengan doa apapun ya. Bahkan kalau kita misalnya lihat di Masjidil Haram itu imamnya itu kalau kunut bisa 20 menit sendiri itu ya. Semua doa dibaca itu. Jadi kayak dunia dalam berita ya. Doa untuk Palestina, doa untuk Suriah segala didoain di situ gitu ya. Nah, karena memang tidak ada batasan. Apalagi kunut nazilah itu boleh dengan doa yang panjang gitu. Gitu Pak ya. Tapi i'tidalnya untuk i'tidal sendiri kalau enggak kunut maka cukup dengan bacaan yang disunahkan saja tanpa diulang-ulang. Baik. Cukup kira-kira? Alhamdulillah. Oke. Karena waktunya sudah habis, mungkin cukup Ustaz. Baik. Yang mau bertanya lagi boleh ke depan nanti insyaallah. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.